Selamat datang di video pembelajaran pembuatan neraca. Oke, kali ini kita akan belajar untuk menyusun dan juga memahami akun-akun yang ada di Aktiva Lancar yang merupakan bagian dari Aktiva. Jadi Aktiva sendiri terdiri dari Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, dan Aktiva lain-lain. Kali ini kita akan belajar untuk menyusun dan memahami akun-akun yang ada di Aktiva Lancar. Oke, yang pertama kita rubah dulu di sini worksheet 1. Sheet 1-nya kita rubah dulu menjadi akun neraca. Kita klik kanan di sheet 1 atau sheet 2 bergantung pada lembar kerja Anda. Kita rubah menjadi, kita klik kanan, rename, dirubah menjadi neraca. Kemudian di sini kita masukkan di A1, kita masukkan nama perusahaannya. Sama seperti video pembelajaran pembuatan laporan laba rugi yang terdahulu, kita kali ini tetap akan menggunakan perusahaan yang sama, yaitu Fast Smart Learning. Jadi ini adalah sebenarnya perusahaan fiktif yang kita pakai untuk mempermudah proses belajar. Oke, kemudian Fast Smart Learning. Kemudian di A1 kita ketik Fast Smart Learning. Oke, di A1 kita ketik Fast Smart Learning. Kemudian di A2 kita ketik laporan keuangan yang akan kita susun. Karena kali ini kita akan membuat neraca, maka kita ketik di sini langsung neraca. Di A3 kita ketik periode dari laporan neraca yang kita susun, yaitu sampai dengan 31 Desember 2018. Jadi beda dengan laporan laba rugi, laporan keuangan neraca ini adalah laporan keuangan yang bersifat akumulatif. Artinya angka-angka yang ada di dalam neraca mencerminkan akumulasi kekayaan, hutang, dan modal perusahaan mulai perusahaan pertama kali didirikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Berbeda dengan laporan laba rugi yang merupakan laporan keuangan yang bersifat periodik. Artinya kita menyusun laporan keuangan laba rugi berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh laporan setahun dari Januari sampai Desember, kita susun laporan setahun. Laporan tahun 2018 adalah cerminan aktivitas perusahaan, operasional perusahaan mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Laporan keuangan di tahun 2019 yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 akan mulai dari nol, tidak akumulatif. Jadi itulah perbedaan yang mendasar dari laporan laba rugi dan neraca. Oke, kemudian di A4 kita ketik aktiva. Jadi neraca terdiri dari aktiva, hutang, aktiva atau aset, hutang, dan modal atau ekuitas. Kita ketik di sini aktiva di A4, kemudian di B4 kita ketik tahunnya 2018, dan di B4 kita ketik 2017. Oke. Sekarang akun yang pertama yang ada di dalam Aktiva Lancar, yaitu akun yang kita sebut dengan kas dan setara kas. Oke. Akun kas dan setara kas ini terdiri dari kas yang mungkin disimpan oleh perusahaan di perusahaan dan dana perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan, rekening giro, atau deposito. Jadi setara kas di sini terdiri dari rekening bank, rekening giro, dan rekening deposito. Oke, kita masukkan di sini angkanya di tahun 2018. Kas dan setara kasnya adalah 19638. Di tahun 2017 angkanya adalah 144.000. Kas dan setara kas. Yang kedua,
adalah akun surat berharga. Surat berharga. Jadi yang pertama kas dan setara kas, yang kedua adalah akun surat berharga. Oke, mengenai akun kas dan setara kas ini, sebetulnya di sini di B5 ini bukan angka yang kita masukkan seperti ini, tapi ada rumusnya. Kas dan setara kas di B5 sebetulnya adalah kas di tahun 2017 ditambah arus kas bersih di tahun 2018. Jadi rumus di sini sebetulnya adalah ini. Tapi karena kita belum belajar membuat laporan arus kas, jumlah arus kas bersih tahun 2018 ini tercermin di laporan arus kas yang nanti akan kita buat. Tapi karena kita belum buat laporan arus kas, maka sementara di akun yang sekarang sedang kita buat ini, kita masukkan angka langsung 190638. Nanti setelah kita membuat laporan arus kas perusahaan, kita akan rubah angka yang ada di sini menjadi rumus sama seperti ini. Oke, jadi sekarang kita hapus dulu, kita pakai saja angka yang ada ini. Nanti pelan-pelan step by step kita akan belajar untuk memasukkan rumus yang ada di kas dan setara kas. Oke, kembali ke surat berharga. Kita masukkan dulu angkanya di surat berharga adalah 55.000. Di angka-angka ini sebetulnya saya sudah buat terlebih dahulu untuk memudahkan proses belajar, untuk memudahkan proses memahami filosofi dari laporan keuangan. Kemudian di C6 kita masukkan angka 27.500. Oke. Surat berharga di sini adalah penempatan perusahaan dalam bentuk surat berharga negara yang waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi apabila perusahaan memiliki dana lebih dan menempatkan dananya di surat berharga negara yang waktunya lebih panjang dari 1 tahun, maka penempatan itu, jumlah dana itu tidak akan tercermin di sini. Oke, jadi surat berharga ini adalah penempatan dana perusahaan di surat berharga negara yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Oke, setelah itu kita di A7 kita masukkan akun berikutnya yaitu piutang dagang. Di A7 kita masukkan piutang dagang. Oke. Piutang dagang kita masukkan angkanya adalah 950.000. Kemudian di tahun 950.000 di tahun 2018 dan 850.500 di tahun 2017. Piutang dagang ini terjadi biasanya apabila perusahaan melakukan penjualan dalam bentuk kredit atau biasanya dibayar di belakang. Jadi dalam hal ini perusahaan sebetulnya memberikan pinjaman. Perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang memiliki hutang kepada perusahaan. Oke. Jadi dengan memiliki piutang dagang ini sangat berharga karena dengan memiliki piutang dagang berarti perusahaan memiliki tagihan ke perusahaan lain. Oke. Setelah piutang dagang maka yang kemudian akun berikutnya di Aktiva Lancar adalah persediaan. Masukkan angkanya di sini persediaan.
Jadi persediaan perusahaan di tahun 2018 adalah 2 juta dan di tahun 2017 adalah 1.750.000. Nah, prinsip dari piutang dagang dan persediaan itu sedikit bertentangan atau berkebalikan. Apabila piutang dagang, biasanya perusahaan itu memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, di mana artinya pihak ketiga yang memiliki hutang kepada perusahaan, maka di akun persediaan ini biasanya perusahaan membeli barang dari pihak ketiga, yang artinya perusahaan memiliki hutang kepada pihak ketiga. Jadi kebalikan. Oke, sudah menjadi hal yang biasa bagi perusahaan untuk membeli persediaan dalam bentuk kredit. Oke, akun berikutnya setelah persediaan adalah biaya dibayar di muka. Jadi kita sudah lihat di sini ada beberapa akun, yaitu kas dan setara kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini terjadi pada waktu perusahaan sudah melakukan pembayaran atas suatu produk. Jadi perusahaan sudah membeli dan membayar pembelian dari suatu produk atau jasa, tapi belum menggunakan produk atau jasa yang telah dibeli tersebut. Contoh yang paling gampang adalah biaya sewa dan asuransi. Nantinya seiring berjalannya waktu, akun ini biaya dibayar di muka akan berkurang dan dilaporkan sebagai biaya di laporan laba rugi. Nanti kita akan belajar di akun berikutnya. Oke, jadi kita masukkan sekarang angkanya untuk biaya dibayar di muka perusahaan di tahun 2018 adalah 90.000 dan di tahun 2017 adalah 38.000. Oke. Kemudian di A10 kita ketik aktiva lancar. Aktiva lancar. Nah, yang kita pelajari di sini, kas dan setara kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan dan biaya dibayar di muka adalah akun-akun umum. Setiap perusahaan bisa memiliki akun-akun lain, bergantung pada industri mana perusahaan beroperasi. Jadi bisa akun-akun yang ada di Aktiva Lancar bisa terdiri dari lebih banyak akun atau seperti ini. Sangat bergantung pada industri di mana perusahaan beroperasi. Oke, jadi ini adalah akun-akun yang utama yang ada di Aktiva Lancar, dan akun-akun ini, jadi setiap akun di sini itu susunan dan urutannya ini dari atas ke bawah berdasarkan dari tingkat likuiditasnya. Artinya tingkat likuiditas di sini adalah kecepatan konversi dari setiap akun menjadi kas. Kas selalu di atas karena kas adalah benchmark. Surat berharga kemudian berikutnya piutang dagang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Jadi setiap akun ini disusun secara metodikal, secara berurutan berdasarkan kecepatan dari setiap akun untuk bisa dikonversi menjadi kas. Oke, kemudian Aktiva Lancar di sini kita hitung totalnya. Oke, kita klik auto sum di sini. Kita drag dari B5 sampai dengan sum B5 B9. Oke, kemudian kita copy. Oke,
Jadi sekarang kita sudah membuat laporan neraca yang berisi aktiva lancar perusahaan.